Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Antonius News, channel yang saat ini berbicara tentang YouTuber pemula, tentang pengalaman saya sebagai YouTuber pemula. Ada pertanyaan yang muncul, konten reupload apa yang paling aman? Wah, saya agak bingung kalau menjawab pertanyaan ini ya. Bagi saya secara pribadi, tidak ada konten reupload yang paling aman. Mengapa demikian? Karena kita mengambil karya orang lain, entah cuplikan video, cuplikan gambar, atau yang lainnya. Nah ini di channel saya yang terkena yang kena dismonetisasi itu, seperti yang saya katakan dalam video-video saya sebelumnya, saya mengambil cuplikan gambar, kemudian saya edit sedemikian rupa supaya tidak kelihatan aslinya. Lalu saya buat narasi semacam komentar dalam bahasa Inggris, tetapi bukan menggunakan suara saya, menggunakan suara robot, dan itu terkena dismonetisasi. Apakah kalau konten reupload menggunakan suara manusia itu juga nanti aman? Nah itu juga saya belum mengerti dan belum begitu paham. Kemungkinan aman dan kemungkinan tidak, karena amannya menggunakan suara manusia sendiri, alami. Tidak amannya karena itu konten orang lain. Nah, itu gambar atau video milik orang lain. Itu menurut pandangan pribadi saya. Maaf kalau saya keliru. Karena bagi saya secara pribadi, sepandai-pandainya kita ngedit, sepintar-pintarnya kita ngedit, lebih pintarlah YouTube. Nah, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau pandangan saya ini salah. Ini mungkin pandangan dari orang yang trauma karena kemarin channelnya didismonetisasi. Tapi mungkin ada kawan-kawan yang, wah, reupload aja nggak apa-apa, ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi itu menurut pandangan pribadi saya tetap nggak aman, gitu ya. Berkaitan dengan aturan YouTube tahun 2023 ini, apakah itu aman atau tidak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saya juga belum memahami. Karena saya tidak begitu mempelajari berkaitan dengan hal itu. Mungkin kalau nanti saya tahu, entah dari sharing pengalaman kawan-kawan di tempat saya atau dari channel-channel YouTube yang lain, nanti akan saya sampaikan di sini. Nah, itu kawan-kawan berkaitan dengan konten reupload. Tetapi saya juga melihat bahwa dalam channel-channel lain itu ada yang mengupload bola, ada yang mengupload tenis, artis, lalu basket dan lain sebagainya, itu aman-aman saja. Entah menggunakan suara robot atau suara manusia. Nah, ini jadi aman dan tidaknya itu ya tergantung YouTube, gitu kan. YouTube menentukan gimana, itu loh. Hanya saja bahwa saran saya kepada teman-teman yang tidak mau ambil resiko seperti saya, ya, yang tidak mau ambil resiko seperti saya, buat konten yang simple saja, ya. Tidak usah reuploadan. Nah itu karena menurut saya secara pribadi tidak ada konten reupload yang paling aman. Di channel saya itu sudah mengikuti tutorial-tutorial itu yang saya edit, yang channel saya bola yang didismonetisasi Jeblinger Siantar itu. Saya sudah mengikuti tutorial-tutorial di YouTube. Katanya edit menggunakan ini, lalu diberikan efek ini, efek itu, kemudian suaranya dibuat seperti ini. Nah, meskipun robot katanya kan, lalu gambarnya disamarkan supaya tidak kelihatan seperti aslinya, sudah saya buat. Tapi ternyata dismonetisasi itu tertimpa di channel saya juga.
Apakah ada pemberitahuan terkait dengan klaim hak cipta? Tidak ada. Ya, tidak ada pemberitahuan terkait dengan klaim hak cipta. Tapi tiba-tiba channel saya didemonetisasi. Nah, itu kawan-kawan pengalaman yang mau saya sampaikan dari pertanyaan apakah konten reupload apa yang paling aman. Itu menurut pandangan pribadi saya. Maaf kalau pandangan saya ini keliru. Kalau kawan-kawan tidak mau ambil resiko seperti saya yang penakut ini ya buatlah konten ori seperti ini aja lah, yang pribadi, yang asli milik kita. Tapi kalau yang mau ambil resiko dan pinter ngedit dan ya yang jelas resiko besar penghasilan juga besar gitu loh kira-kira, ya silahkan lanjutkan saja ya. Hanya perlu diingat, sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita dalam dunia per-YouTubean masih lebih pandai, lebih pintar YouTube. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan dan mungkin keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat kawan-kawan. Salam untuk keluarga Anda dan seluruh orang yang mencintai Anda. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat berkat dan rahmat dari Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam YouTuber pemula.